Bab 3068. Bertemu lagi. Saat ini, Mile membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib bergetar hebat. Wong! Suara pedang menghubung ke langit dan bergema di seluruh alam semesta dan langit berbintang. Mile tiba-tiba berkata, "Pergi." Puff! Pedang biru gaib langsung terbang. Seberkas cahaya pedang bagaikan air terjun. Jiwa pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya tersapu seperti arus deras. Dalam sekejap, 100 master terpaksa mundur ratusan ribu kaki oleh pedang ini, dan ketika mereka semua berhenti, baju besi mereka tiba-tiba meledak. Segera setelah itu, tubuh fisik mereka hancur total. Wanita berarmor hitam yang memimpin memandang Mile, ketertiban eksternal. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan menusuk dengan tombak. Ada sedikit hawa dingin. Mile tiba-tiba meraih pedang biru gaib dan menebas ke depan. Boom! Wanita berarmor hitam langsung terguncang mundur ribuan kaki. Begitu wanita itu berhenti, tombak panjang di tangannya hancur. Wanita itu mengangkat kepalanya dan memandang Mile di kejauhan, matanya menjadi lebih serius. Mile dengan lembut mengusap kepala Katie, lalu menatap wanita berarmor hitam. "Nona dari klan Taichu ini, bisa kita bicara?" Wanita berarmor hitam memandang Mile. "Serahkan dia padaku." Mile tersenyum dan berkata, "Dia dulunya dari klan Taichu kalian, kan?" Wanita berarmor hitam menatap Mile. "Serahkan dia, kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Jika tidak, percayalah, Tuan Pena Kebenaran Agung juga tidak bisa melindungimu." Tuan Pena Kebenaran Agung. Mile terkekeh, jadi, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Wanita berarmor hitam membuka telapak tangannya, tombak panjang lainnya muncul di tangannya. Dia melirik ke arah Mile. "Klan Taichu aku tidak akan berkompromi dengan siapapun." Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba melompat dan menikam Mile dengan tombak. Boom! Seberkas cahaya tombak menyapu dan merobek segalanya. Di bawah, Mile mengangkat tangan dan mengayunkan pedang. Boom! Cahaya tombak hancur dan dalam sekejap, wanita berarmor hitam mundur puluhan ribu kaki. Saat berhenti, tiba-tiba sebilah pedang datang. Mata wanita berarmor hitam tiba-tiba menyusut. Dia dengan cepat memegang tombak panjang dan memblokirnya. Puff! Pedang biru gaib langsung memotong tombak panjang, lalu masuk di antara alis wanita itu. Boom! Wanita itu langsung terpaku di tempat. Wanita berarmor hitam langsung membatu. Dia melihat ke arah Mile dan hendak berbicara. Mile tiba-tiba berkata, "Aku sama seperti klan Taichu kalian, tidak pernah berkompromi." Saat suara itu jatuh, tangan kanannya dengan ringan menekan. Boom! Jiwa wanita berarmor hitam langsung diserap oleh pedang biru gaib. Saat ini, Mile melambaikan lengan bajunya, pedang biru gaib tiba-tiba terbang. Puff! Dalam sekejap, ratusan master klan Taichu di arena ditebas oleh pedang ini. Pembunuhan instan. Mile menatap dingin ke arena. Dia membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib muncul di tangannya. Dia menyimpan pedang biru gaib dan berkata tanpa ekspresi, "Apa kamu benar-benar berpikir aku ini seorang pendidik?" Setelah mengatakan itu, dia menarik Katie, lalu berbalik pergi. Namun, sebelum dia mengambil 2 langkah, ruang waktu di belakangnya tiba-tiba retak dan saat berikutnya, seorang tetua berbaju putih perlahan keluar. Mile berhenti. Tetua berbaju putih memandang Mile. "Bunuh klan Taichuku. Apa kamu tahu konsekuensinya?" Mile menoleh melihat tetua berbaju putih. "Tolong beritahu aku." Tetua berbaju putih sedikit menyipitkan matanya dan mengepalkan tangan kanannya dengan kuat. Dalam sekejap pusaran hitam muncul di bawah tinjunya. Di kejauhan, Mile memegang sarung dengan tangan kiri dan terlihat tenang.
Tetua berbaju putih tiba-tiba maju selangkah dan meninju. Boom! Dalam sekejap pusaran hitam menyapu arena, kemanapun pusaran hitam lewat, ruang waktu langsung musnah. Pada saat ini, Mile tiba-tiba menghunus pedang dengan kuat. Puff! Saat pedang itu mendarat, pusaran hitam langsung terkoyak dan saat berikutnya, energi pedang langsung menebas tetua itu hingga mundur 10.000 kaki. Mile menghunus pedang lagi. Boom! Tetua itu mundur 100.000 kaki lagi. Mile tidak berhenti, menebas dengan pedangnya lagi. Boom! Tetua itu mundur 100.000 kaki lagi dan kali ini, saat dia berhenti, tubuh fisiknya hancur total, hanya menyisakan jiwanya. Saat tubuh fisiknya hancur, sebilah pedang menusuk tepat di antara alisnya. 3 pedang. Tetua berbaju putih menatap ke arah Mile, ini adalah energi Dewa Kebenaran Agung. Kamu sudah melatih kitab Dewa Kebenaran Agung yang legendaris itu. Mile berjalan perlahan ke arah tetua berbaju putih dan hendak berbicara. Tetua berbaju putih tiba-tiba terkekeh, ternyata di belakangmu itu Tuan Pena Kebenaran Agung, pantas saja kamu begitu percaya diri dan berani ikut campur dalam masalah klan Taichuku. Konyol sekali. Mile berhenti dan bertanya, apa kepercayaan diri kamu? Tetua berbaju putih menatap Mile, jika aku mati di sini, Tuan Pena Kebenaran Agung pun tidak bisa melindungimu. Percaya tidak? Mile berpikir sejenak lalu berkata, aku tidak percaya. Saat berbicara, dia tiba-tiba menjentikkan jarinya. Boom! Pedang biru gaib mulai menyerap jiwa tetua berbaju putih. Melihat jiwa menghilang sedikit demi sedikit, tetua berbaju putih merasa ngeri. Dia memandang Mile dan berkata dengan ngeri, beraninya kamu membunuhku. Mile berkata dengan tenang, aku berani. Tetua berbaju putih berkata dengan marah, apa kamu tahu klan Taichu di dunia Taichu? Mile memandang tetua berbaju putih, tidak tahu. Tetua berbaju putih meraung, klan Taichu adalah klan pertama di dunia kuno. Bahkan Tuan Pena Kebenaran Agung harus memberi wajah pada klanku, kamu tahu tidak? Mile melirik tetua berbaju putih, lalu berkata, jika membandingkan latar belakang keluarga dengan pendukung, sepertinya tidak ada arti. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Jiwa tetua berbaju putih semakin lemah hingga mencapai titik ekstrim. Dia tidak lagi tenang seperti saat pertama kali muncul. Dia memandang Mile yang pergi dari kejauhan, lalu berkata dengan ngeri, jika aku mati, klan Taichuku akan menghancurkan 10 klanmu. 10 klan. Di kejauhan, Mile menoleh melirik tetua berbaju putih. Sepakat, siapapun yang mengingkarinya adalah seekor anjing. Tetua berbaju putih bingung. Pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba turun dari langit. Di kejauhan, Mile sedikit mengernyit dan segera berbalik. Kali ini, aura tersebut langsung menyelimuti tetua berbaju putih. Kemudian pedang biru gaib terbang. Mile membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib terbang kembali ke tangannya. Jiwani berbisik, majikan muda, maafkan aku. Bukan karena Mile sengaja menunda waktu, tapi Jiwani barusan menyerap beberapa jiwa master sebelumnya dan belum mencernanya. Selain itu, tetua berbaju putih ini adalah alang mengetahui 3, jiwa sangatlah kuat. Oleh karena itu, dia tidak bisa langsung menyerapnya secara total. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari samping, Joko, kamu sangat tidak berguna. Kamu dikalahkan oleh seorang alam ketertiban. Mendengar hal ini, wajah tetua bernama Joko Li tiba-tiba berubah menjadi jelek. Mile melihat ke kejauhan. Tak jauh dari situ, seorang tetua berjubah hitam perlahan berjalan mendekat. Ini juga alam mengetahui 3. Namun aura tetua berjubah hitam ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan Joko Li. Joko Li melirik ke arah tetua berjubah hitam, lalu berkata,
Brevo, orang ini ketertiban eksternal. Tidak hanya itu, dia juga melatih kitab Dewa Kebenaran Agung yang legendaris itu. Kitab Dewa Kebenaran Agung. Mendengar perkataan Jokoli, tetua bernama Brevo Zhang tiba-tiba menyipitkan matanya dan di matanya ada jejak keserakahan yang tak terselubung. Brevo Zhang memandang Mile, kitab Dewa Kebenaran Agung, kamu. Saat ini, Mile tiba-tiba menghilang di tempat. Cahaya berdarah melintas di lapangan. Pada saat ini, dia langsung mengaktifkan kekuatan garis darah dan kekuatan ilahi kebenaran agung. Saat pedang keluar, seluruh galaksi langsung terbakar saat ini. Kekuatannya sangat kuat, langit berbintang serta alam semesta ini tidak dapat menahannya. Melihat serangan pedang Mile yang menakutkan, mata Brevo Zhang tiba-tiba menyusut, dia mengepalkan tangannya. Dalam sekejap, energi hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya. Boom! Seberkas cahaya pedang tiba-tiba meletus dan dalam sekejap, Brevo Zhang langsung terguncang mundur sejauh 100.000 kaki. Begitu dia berhenti, cahaya pedang menembus tepat di antara alisnya. Energi Dewa Kebenaran Agung. Satu energi menghancurkan semuanya. Meski agak berlebihan, tapi tidak bisa dihentikan dengan kekuatan apapun. Melihat Brevo Zhang langsung tertusuk pedang, Jokoli yang berdiri di samping tercengang. Brevo Zhang sendiri juga bingung saat ini. Brevo Zhang memandang Mile, matanya penuh rasa tidak percaya, kamu. Mile tiba-tiba berkata, diam. Setelah mengatakan itu, dia menebas dengan pedang. Puff! Brevo Zhang langsung musnah. Mile menoleh dan melirik ke arah Jokoli yang tamak ngeri dan mundur, kamu. Mile tiba-tiba membuka telapak tangannya, token kebenaran agung muncul di tangannya, kembali dan beritahu klan Taichu bahwa sekte Taoisme aku akan mengurus masalah ini. Jika klan Taichu tidak memberi wajah, aku sekte Taoisme akan menghancurkan klan Taichu. Jika klan Taichu tidak senang, silakan cari Tuan Pena Kebenaran Agung untuk balas dendam, terserah mau berapa banyak. Tuan Pena Kebenaran Agung aku tidak terkalahkan, terserah kalian saja. Setelah mengatakan itu, dia menarik Ketie, berbalik dan pergi. Di tempat, Jokoli kaget. Dia tidak menyangka seorang master alam ketertiban bisa begitu menakutkan. Ini benar-benar sangat menakutkan. Sesaat kemudian, Jokoli berbalik dan pergi. Dia tahu masalah ini harus dilaporkan ke klan Taichu. Adapun tubuh Dewa Taichu, jangan pernah memikirkannya lagi. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia pikirkan. Setelah Jokoli pergi, tiba-tiba muncul seorang wanita di arena itu. Itu tidak lain adalah ketua sekte masa lalu, Tiffany Jiang. Tiffany Jiang melihat ke ujung langit berbintang di kejauhan. Dia mengangkat sudut mulutnya, klan Taichu, Tuan Pena Kebenaran Agung, trik kamu ini benar-benar menarik sekali. Bagus sekali, membunuh seseorang dengan pisau orang lain, licik. Saat mengatakan itu, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Karena Mile dan Ketie yang tertinggal di kejauhan tiba-tiba berbalik. Tiffany Jiang tidak memilih untuk pergi. Karena Mile berbalik, itu berarti pihak lain sudah menemukannya. Tiffany Jiang melirik Ketie di sebelah Mile. Dengan kekuatan Mile, Mile seharusnya tidak dapat mendeteksinya. Tampak jelas, karena gadis kecil itu. Tiffany Jiang mencibir. Melihat Tiffany Jiang, Mile tersenyum, Nona, kita bertemu lagi. Tiffany Jiang tersenyum dan berkata, ya. Aku juga tidak menyangka akan bertemu Tuan Muda Ye secepat ini. Mile memandang Tiffany Jiang, tujuanmu adalah tanah reruntuhan asali, kan? Tiffany Jiang diam. Mile tersenyum dan berkata, jika tujuanmu adalah tanah reruntuhan asali, kamu bisa cari Tuan Pena Kebenaran Agung, karena dia sudah membawa pergi.
Jika targetmu adalah aku. Setelah mengatakan itu, senyumannya tiba-tiba menghilang. Kalau begitu kamu sudah bisa mengambil tindakan sekarang. Mengambil tindakan. Setelah Tiffany Jiang terdiam beberapa saat, dia berkata, Tuan Muda Ye, kita ganti topik. Miley sedikit mengernyit. Saat ini, Tiffany Jiang melirik Katie Ye dan berkata sambil tersenyum, Nona ini, ingatannya sudah pulih. Katie Ye melirik Tiffany Jiang, lalu terlihat bingung. Melihat ini, Tiffany Jiang menggelengkan kepalanya, aku paling benci wanita jalang seperti ini. Bersambung.